Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Derina dengan NIM L1A1191151. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam, yang dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang silvikultur, tebang pilih tanam jalur, dan tebang pilih tanam Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem silvikultur tebang rumpang atau TR. Baiklah, sebelumnya saya akan memberi penjelasan tentang sistem silvikultur tebang rumpang atau TR. Sistem tebang rumpang ini sendiri merupakan pemanenan yang dilakukan dengan menebang kelompok pohon dalam bentuk rumpang. Rumpang di sini merupakan bentuk ruang yang terbuka dari hasil penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang dasar-dasar terbentuknya tebang rumpang. Dasar-dasar terbentuknya sistem silvikultur tebang rumpang ini sendiri yaitu pada daerah perbukitan, terutama pada bagian punggung bukit itu sering terdapat pohon masak tebang yang cukup banyak, dan dari hal itu menyebabkan tanaman dari tingkat tiang dan pancang itu sangat jarang karena mati akibat berada pada naungan pohon yang berada di bawah. Akan tetapi tanaman tingkat semai ini banyak bergelombol atau berkelompok pada sekitar pohon induknya dan juga tidak dapat berkembang. Dan apabila sinar cahaya matahari masuk, maka tanaman tingkat semai tersebut akan dapat tumbuh dengan cepat dan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan dari tebang rumpang ini sendiri. Seperti pembahasan atau pembelajaran sebelumnya, pada tebang pilih tanam jalur dan tebang pilih tanam Indonesia itu memiliki tujuan. Dan tujuan dari tebang rumpang sendiri yaitu diterapkannya tebang rumpang ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan yang tidak seumur melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dan memperoleh pemanenan yang lestari. Setelah tujuan dari tebang rumpang, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari tebang rumpang sendiri. Yang pertama itu sistem silvikultur untuk tegakan yang tidak seumur. Selanjutnya, teknik pemanenan tebang rumpang ini sendiri digunakan secara teratur dan tersusun dalam satu jalan syarat dan menuju tempat pengumpulan kayu sementara. Selanjutnya itu unit manajemen terkecil atau disingkat dengan TPN. Selanjutnya rumpang merupakan unit perlakuan dari silvikultur. Selanjutnya mempertahankan keanekaragaman hayati serta menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman permudaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap kegiatan dari sistem tebang rumpang ini. Yang pertama itu ada penataan areal kerja atau yang biasa disebut PAK. PAK ini sendiri menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. Selanjutnya, PAK ini sendiri membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan serta peta-peta kerja. Dan yang terakhir itu membuat prosedur operasi standar atau POS. Atau membuat POS kerja untuk penataan areal kerja berdasarkan dari prinsip-prinsipnya. Setelah
penataan areal kerja itu yang kedua ada pembukaan wilayah hutan. Pada pembukaan wilayah hutan ini sendiri lebih efisien, efektif, tertib dan ramah lingkungan. PWH ini sendiri membuat rencana lokasi seperti base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain sebagainya. Dan membuat prosedur operasi standar atau POS tadi, POS kerja untuk pembukaan wilayah hutan berdasarkan dari prinsip-prinsipnya. Selanjutnya yang ketiga itu risalah rumpang. Hal ini dilakukan sebelum penyusunan serta usulan dari RKTU-PHHK dan menyiapkan peta rencana TPN, jalan syarat, serta plotting rumpang hasil dari kegiatan. Selanjutnya itu membuat prosedur operasi standar kerja atau POS tadi untuk risalah berdasarkan dari segi prinsip-prinsipnya tersebut. Selanjutnya yang keempat itu pembuatan rumpang. Pada hal ini pemanenan dengan tebang habis dilakukan pada setiap rumpang. Dan selanjutnya penebangan ini sendiri dilakukan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Dan selanjutnya itu membuat prosedur operasi standar kerja atau POS tadi untuk pemanenan berdasarkan dari segi prinsip-prinsipnya tersebut yang tadi. Dan selanjutnya itu alat-alat dari pemanenan itu mengikuti peraturan-peraturan yang telah berlaku. Dan selanjutnya itu yang kelima. Yang kelima ini ada pembinaan rumpang. Pembinaan rumpang ini sendiri yaitu untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi individu pohon yang terbaik. Dan selanjutnya itu dipilih dan ditandai anak-anakan pohon yang terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang, dan jarak antar anakannya itu sekitar 3 sampai 4 meter. Yang kelima itu membuat prosedur operasi standar kerja atau POS pembinaan rumpang yang berdasarkan pedoman angka dari prinsip-prinsip tersebut. Yang keenam itu ada pemanenan. Pemanenan ini sendiri dilakukan pada setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat yang baru. Selanjutnya pada pemanenan ini sendiri penebangannya dilakukan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan atau yang telah disetujui. Dan yang terakhir itu membuat POS atau prosedur operasi standar kerja untuk pembinaan rumpang berdasarkan dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada perlindungan serta pengamanan hutan. Di sini perlindungan dan pengamanan yang dimaksud seperti perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan bisa saja dari pencurian hasil hutan. Dan selanjutnya yang perlindungan dan pengamanan dan pada perlindungan dan pengamanan hutan ini sendiri dapat menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Dan yang terakhir itu membuat prosedur operasi standar dan membuat POS atau prosedur operasi standar kerja perlindungan serta pengamanan hutan berdasarkan prinsipnya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari sistem silvikultur tebang rumpang atau TR ini sendiri. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam materi yang saya jelaskan tadi, saya mohon maaf. Dan semoga video kali ini atau pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.